Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberi kesehatan dan keberkahan serta kesempatan untuk bisa kembali beraktivitas hari ini. Baiklah untuk mata pelajaran perbankan dasar kita sudah memasuki ya perhitungan bunga kredit. Nah, di mana pada pekan sebelumnya tentunya kalian sudah mempelajari atau mengetahui ya teori-teori daripada kredit perbankan ya. Hal-hal apa saja yang berhubungan dengan kredit perbankan kalian tentunya sudah paham. Nah, hari ini Bapak ingin mengajarkan dan mempraktekkan langsung ya bagaimana cara menghitung bunga kredit ya dengan menggunakan beberapa suku bunga. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan menggunakan suku bunga tetap ya. Tentu kalian bertanya ya apa maksudnya suku bunga tetap. Nah, suku bunga tetap itu ya dalam bahasa Inggrisnya sama dengan namanya flat rate. Ya di mana ansuran pokok dan bunga ya tetap sama nilainya atau keansurannya setiap bulan. Jadi setiap kreditur yang meminjam bank contohnya kepada bank atau kayak pembelian mobil, rumah atau cicilan peralatan elektronik. Nah, tentunya biasanya menggunakan suku bunga tetap. Nah, jadi setiap bulannya para kreditur membayar kepada yang bersangkutan ya dengan nominal atau jumlah yang sama setiap bulannya ya. Itu. Jadi berapapun bulan, berapapun tahun tetap ya pembayarannya sama setiap bulannya. Nah, itu yang dinamakan dengan suku bunga tetap. Nah, jadi sebentar lagi Bapak ingin mencontohkan yang memberikan satu contoh soal dan menghitung ya kreditnya dengan menggunakan suku bunga tetap. Nah, jadi selama Bapak mempraktekkan ya memberitahukan kepada kalian ya, saya minta kepada kalian untuk menyimak dengan baik ya dengan penuh perhatian ya supaya kalian juga nantinya bisa menghitung atau mengerjakan setiap soal yang saya berikan. Kalian tentunya sudah melihat ya satu contoh soal ya untuk menghitung eh, bunga kredit seorang nasabah ya dengan menggunakan suku bunga tetap atau flat rate. Nah, saya bacakan dulu soalnya. Tuan Felix mengambil kredit di bank sebesar 6 juta rupiah dengan masa cicilan 1 tahun atau 12 bulan. Dan bank menggunakan bunga flat 6% per tahun. Hitunglah bunga kredit dengan menggunakan ansuran kredit flat rate dan buatlah jadwal ansuran kredit Tuan Felix. Nah, jadi sebelum kita membuat jadwal ansurannya yang harus dibayarkan Tuan Felix setiap bulan, ya kita harus dulu menghitung berapa bunga kreditnya ya. Nah, ini saya langsung perlihatkan formatnya seperti ini dalam menghitung ya ansuran kreditnya. Nah, diperhatikan baik-baik. Jadi kenapa saya buat seperti ini memang supaya kalian mudah memahaminya ya dan langsung bisa membandingkan dengan cara kalian bekerja. Nah, ini ada PIN. Nah, P itu saya jelaskan dulu, P itu merupakan pokok kredit ya. Eh, Uang yang akan dipinjam oleh nasabah atau kreditur. Kemudian I menunjukkan suku bunga ya per tahun berapa persen biasa bunga yang diberikan oleh bank. Nah, N ini merupakan ya jangka waktu kredit yang dipinjam oleh kreditur ya entah 1 tahun kah atau 2 tahun seperti itu. Kemudian ya cara menghitungnya seperti ini. Awalnya kita harus mencari dulu total bunga. Nah, rumus untuk mencari total bunga itu seperti ini P kali I kali N ya. Jadi ini semua dikali. Kemudian bunga per bulannya itu cara cara mengetahuinya itu total bunga ini dibagi B. Apa itu B? B merupakan jangka waktu kredit ya dalam satu satuan bulan. Nah, itu ya. Setelah mendapat hasilnya kita cari lagi besar ansurannya. Nah, untuk mencari besar ansurannya itu dalam kurung P tambah total bunga tutup kurung dibagi B ya. Jadi P itu ya tadi seperti pokok kreditnya itu ditambah dulu dengan total bunganya. Nah, kemudian setelah dapat kita bagi dengan jangka waktu kreditnya dalam satuan bulan ya berapa. Nah, kita langsung saja
Ya, diperhatikan. Nah, diperhatikan ini soalnya ya. Salah menjawab. Nah, P ya, pokok kreditnya tadi Tuan Felix itu yang 6 juta ya, 6 juta. Oke, I. Suku bunga yang diberikan bank itu 6%. Nah, kemudian berapa tahun dia pinjam itu 1 tahun. Oke, kita langsung hitung total bunganya ya. Tadi rumusnya itu Pi kali E, I kali N. Ini ya, 6 juta dikali 6%. Nah, 6% itu sama dengan 6 per 100 ya. Kita desimalkan supaya gampang, berarti 0,06 ya dikali 1 tahun ya. N-nya kan 1 tahun tadi. Oke, hasilnya yaitu Pak ya, saya contohkan dulu rumusnya salah. Ini di sini ya. Kita copy dulu. Baru ini, sorry. Pi kali I kali N. Nah, hasilnya sama dengan 360.000 total bunganya ya yang harus dibayarkan. Oke, inilah total bunga Tuan Felix yang harus dibayarkan kepada bank. Ya, kita hitung dulu bunga per bulannya berapa sebenarnya ya. Bunga per bulannya itu tadi rumusnya total bunga dibagi bulan. Ya. Jadi ini 360 dibagi, saya tulis rumusnya dulu. Rumusnya itu total bunga dibagi bulan. Nah, total bunganya tadi ini 360 dibagi 12. Hasilnya 30.000. Ya. Oke. Nah, inilah ya bunga per bulannya yang harus dibayarkan itu ya, karena ini total bunganya kenapa dibagi 12, karena Tuan Felixnya mengangsur selama 1 tahun. Nah, 1 tahun itu sama dengan 12 bulan. Ya, kita langsung cari besar angsurannya yang harus dibayarkan tiap bulan. Nah, untuk mencari besar angsuran itu dalam kurung P. Nah, P itu pokok kreditnya tadi ya, ditambah ditambah berapa? 360. Ditambah total bunganya. Ya, total bunga. Nah, tutup kurung, baru kemudian kita bagi B, bulan. Nah, kita kerjakan dulu ya. Ini ya, kenapa dikasih kurung? Karena kita harus mengerjakan dulu bagian dalam kurung, kemudian kita bagi dengan B. Oke, pokok kreditnya tadi yaitu, nah ini pokok kreditnya 6 juta. Ya, ditambah total bunga 360. Kemudian kita tutup kurung, baru dibagi 12 ya, karena 1 tahun. Oke. Nah, kita kerjakan dulu yang dalam kurung. 6.360.000 dibagi 12. Nah, hasilnya 530.000 rupiah. Oke. Nah, jadi inilah besar angsuran yang harus dibayarkan oleh Tuan Felix ya setiap bulannya sampai dengan 12 bulan ke depan itu. Ya. Nah, jadi besar angsuran yang harus dibayarkan Tuan Felix setiap bulan adalah sebesar 530.000 rupiah. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya ya, supaya kalian juga nanti bekerja di sebuah perusahaan kreditur ya, pembiayaan ataukah bank. Nah, ini saya sudah buatkan ya jadwal angsurannya. Ini
Ya, judul tabelnya ini jadwal angsuran kredit Tuan Felix. Nah, dia akan pinjam selama 12 bulan. Ya, kita langsung tulis di sini 12 bulan. Ya. Oke, 12 bulan kemudian, nah saldonya tadi berapa yang dia pinjam? 6 juta. Ya, 6 juta. Kemudian angsuran pokoknya berapa? Angsuran bunganya ini, ya. Angsuran bunganya itu 500. Kemudian angsuran bunganya, tadi angsuran bunganya per bulan itu 30.000. Atau kalau lebih gampangnya saya lebih jelas begini ya. Jumlah angsurannya dulu. Tadi berapa saya bilang per bulan dia bayarkan itu Rp530.000. Rp530.000. Nah, angsuran bunganya tiap bulan ini kan 30.000. 30.000. Ya, ini angsuran bunganya per bulan. Ya, jadi untuk mencari angsuran bunga, angsuran pokoknya, sorry, yaitu jumlah angsuran dikurang bunga, sama dengan dikurang. Oke, jadi 500.000 angsuran pokoknya ya. Ditambah bunga 30.000 berarti 530.000 yang harus dibayarkan Tuan Felix setiap bulan. Nah, ini saldonya ya kan, dia bayar angsuran pokoknya dia bayarkan 500 ya. Jadi berkurang terus 500.000 saldonya ya setiap bulan. Ini sama dengan dikurang, ini angsuran pokoknya dikurang ya 500.000. Oke, langsung kita tarik ke bawah. Nah, sehingga pada bulan ke-12 atau angsuran terakhirnya, saldo ya akhirnya yang dibayarkan itu 500.000. Ya, sisa 500.000 sesuai. Kemudian ini langsung kita tarik saja. Berarti harus diisi ya. Kita hapus saja. Oke. Kemudian angsuran bunganya kan sama setiap bulan 30.000. Oke, kemudian jumlah angsuran tiap bulan 500. Oke, kita tulis di sini totalnya ya, jumlah. Nah, angsuran pokoknya kita total ya 6 juta angsuran pokoknya. Kemudian angsuran bunganya
Oke. Ini bisa ini dijumlah lagi. Oke, bisa juga dijumlah ini ya, angsuran pokok ditambah angsuran bunga jadi 6.360.000 rupiah. Nah, ini angsuran pokoknya 6 juta ya, yang dipinjam. Kemudian total angsuran bunganya ini kan 360.000, sama dengan ini ya, 360. Jadi totalnya itu 6.360 total yang dipinjam ini. 6.360 ya, karena ditambah dengan bunga. Nah, jadi yang harus dibayarkan itu tiap bulan 530.000. Nah, demikianlah cara untuk mencari bunga angsuran ya seorang kreditur dengan menggunakan suku bunga tetap atau flat rate. Nah, ini ya artinya suku bunga tetap artinya itu sama yang dibayarkan tiap bulan ya selama jangka waktu yang telah ditentukan oleh bank kepada pihak kreditor. Nah, semoga apa yang saya praktekkan kepada kalian dan sampaikan bisa kalian pahami dan bisa membuat juga ya jadwal angsuran dan menghitung bunga tetap setiap kreditur. Jika ada pertanyaan yang ingin diajukan, silakan bertanya di kolom komentar YouTube ataukah ya melalui chat WhatsApp. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.